Sudah kedua kali nih kita datang. Ownernya masih belum ada. Belum ada. Lagi pada ini, lagi pada jadi orang bioskop. Iya. Lagi habis main tour. Sibuk Theater of Mind. Theater of Mind, ya tour promo film. GJLS The Movie, buku ibu-ibu. Sampai bukuku ibu-ibu. Buku ibu-ibu. Ah, iya. Kenapa bukuku ibu-ibu? Saya dengar bukuku ibu-ibu, Ibuku ibu-ibu. Ini makanya kafenya ditinggal aja kayak gini. Tinggal, udah kita aja lah yang ngisi lah. Iya, kita aja kita isi terus. Kita ngisi di sini lebih seru. Lebih seru kita ya kayaknya. Lebih seru kita. Hari ini pakai ini. Merch Ahli Bakso Sedunia. Ini gimana awal mula ceritanya, Bar? Gue sejujurnya lupa detailnya. Makanya tadi gue nanya, tapi gue inget, oh ini yang Rispo si ahli bakso tuh dari sini. Bahasannya ini. Sekarang tuh lagi di Kokologi dia lagi somai-somai terus. Somai. Lagi somai antrian kelima, gitu-gitu. Terus ada episode dia bilang gini. Pokoknya di Kokologi lah gitu ya. Kemudian jawabannya Hipsi sama Rigen sama. Tapi Hipsi itu tafsirannya beda, Rigen beda lagi. Terus oke, yang Rigen. Rigen kenapa? Ini congenya bau. Asal aja. Pusirnya bau tai. Jadi pengen ngatain doang. Terus dimisalin kalau somai gimana? Kalau somai nih ngantri kelima. Yang satu udah, dua udah, tiga udah, empat udah. Pas kelima, abangnya tanya, pakai apa pare? Enggak. Somai? Enggak. Kentang? Enggak. Abang mau beli apa? Enggak jadi bang, saya jelek. Ngulang terus kata Rigen. Lu mau katain gua doang gitu bang, saya jelek. Pulang. Aneh. Dia ngantri di situ. Aneh banget. Emang risetnya otaknya agak gila ya bang. Gue jalan sama dia ada yang aneh nggak ya? Oh ini pas terakhir kemarin gue ke Dieng Abang Boris. Kan motoran kan yang dari Bandung. Ya. Dia udah nggak enak badan. Pas berangkat tuh. Dari berangkat. Gua nggak enak badan nih. Gitu. Ngomong dia. Tapi begitu ditelepon Siti happy, ceria. Drastis banget po. Iya kalau gua kelihatan sakit gua diomelin. Pasti nggak dibolehin berangkat. Sementara gua pengen banget berangkat. Jadi dia bela-belain. Sakit. Iya sakit. Dia tuh pengen. Dihajar. Orang nyampe villa tidur doang kerjaannya. Bangun pagi seger, pagi bareng. Tapi gitu gila ditelepon Siti, ya itu Esa gitu. Dia bisa cepet drastis berubahnya orang. Sengaja. Karena kalau dia ketahuan sakit, ntar berikutnya nggak boleh. Betul. Dari berangkat tuh dia udah nggak enak tuh. Tapi sebegitunya perjuangan kita untuk melakukan hal yang kita suka ketika sudah beristri. Iya. Nah, maksudnya hal-hal yang intinya kalau kita suka, kita bela-belain. Misalnya kayak kita masih pacaran dulu. Walaupun kayaknya sakit atau apapun kayaknya kita belain. Oh iya, memang. Ditanya, kamu nggak apa-apa nganter aku? Nggak capek. Aman kok. Gitu. Begitu coba udah nikah. Kayak udahlah sendiri aja ya, taksi ya, pesen taksi ya. GoFood ya. Beli GoFood aja. Iya. Nggak usah kita keluar lah. Iya. Udahlah di sini aja. Nonton Netflix. Gitu. Emang beda. Beda. Coba ntar nanti Rispo coba nikah sama Boris. Kan Rispo udah nikah. Misal. Kenapa Rispo nikah sama Boris? Boris kan lagi sendiri nih. Iya tapi kan Rispo laki, Boris laki. Kenapa Rispo sama Boris menikah? Maksudnya biar dapat contohnya. Ya kalau contoh sama perempuan aja, Dur. Kan motoran ke dia nggak sama perempuan. Kalian bertiga doang. Kata siapa nggak sama perempuan? Oh. Nggak ada. Siti. Ternyata. Nggak ada. Ya misalkan dia udah sering motoran sama Boris sampai kayak udah di titik yang kayak udah biasa motoran sama Boris. Pasti kayak Boris ngajak, ayo
Kita ke Dieng lagi. Aduh capek. Aduh sakit, saya sakit gitu. Ya itu berarti nggak harus menikah kan? Ya sering aja. Iya nggak harus menikah berarti Rispo sama Boris ada yang Ya, bener. biar sama. Kalau dia kan sama Siti Ya, udah nikah. Nggak usah yang lain aja. Siapa tahu Boris mau loh. Boris mau masuk Islam masalahnya. Ya kalau masuk Islam pasti karena perempuan, masa karena laki? Aneh bener. Ya bisa aja. Ya nggak tahu. Lu jangan nyebar fitnah, Dur. Emang Boris udah pasti. Katanya sih menuju. Di sini dia bilang. Di GJLSO ini dia Bang bilang. Boris itu di sini jawabannya ngawang-ngawang aja. Kan gue nonton juga. Diajak Habib Jafar, kata Iya, Regen. makanya jawabannya tuh diplomatis aja, nggak mengarah kemana-mana. Lu aja berasumsi. Pacarnya dia yang sekarang Islam nggak? Wih, saya no komen kalau itu. Nggak, yang dipoto. Saya no komen, saya tidak mau jawab. Nggak, agamanya doang. Ya saya tidak tahu. Oh, saya juga nggak tahu ya sih. udah, nggak usah dibahas lah hubungan orang, ketua kita itu. Nah, maksudnya kalau Islam kan dia masuk Islam dong. Ya berarti bukan karena Rispo. Rispo yang mengislam. Oke lah teman-teman, selamat datang di Berbaur Show. apa ya? Ready to go. Berbaur Show. Ready to go. Sikat. Daripada ngelantur, ngelamun tipis di atas kasur, mari nonton berbaur, berbincang bersama Bari dan Abdul. Ini Jangan saya ngomongin orang, Lur. enggak. Masalahnya lu itu branding lu sudah dikenal sebagai penyebar fitnah nomor 1. Nggak ngomongin orang. Apapun Kan yang lu omongin cuma orang tanya bisa doang. percaya. Jangan dilempar dong. Kata Gigi gitu. Kata Gigi gitu. Ya, emang kadang-kadang Rispo Regen begitu, suka Regen suka katanya. gitu, tapi kaget kan. Katanya gitu saya Kaget dibuang aja. kan. Katanya gitu, buang aja bang. Oh, ya udah saya buang. Apalagi yang bisa dibuang. Gak harus blok-ketiplok ngikutin. Ini. Gak harus blok-ketiplok ngikutin kok. Ngobrol santai aja di sini. Ya, tapi Boris akhirnya menemukan komplotannya. Komplotannya. Agak lain. Agak lain. Rispo, Regen dan Hipsi, Hipsi, Hismi. Hismi juga GJLS. Ya. Dulu kami titik Kita kumpul. akhirnya bikin Kita juga. berbaur. Lu sama Erwin bikin Ada Pacinko. Titik kumpul. Kenapa? Maksudnya stand up itu kan dasarnya kan dia single fighter. Bahkan orang yang sangat stand up dan individual kayak Dani Beller dan Ridwan Kamil bikin saling semprot, saling support. Saling semprot apa Saling support sekarang. Yang saling semprot itu kan saling semprot deh. Yang saling support yang sama Comika ID. Habis itu mereka bikin di YouTube sendiri saling semprot sama Kang Molan. Nah, iya. Akhirnya bikin juga tuh mereka grup. Nah, artinya komik-komiknya dasarnya kan single fighter, Bar. Iya. Nulis sendiri, nyoba sendiri, nge-setup sendiri, Benar. nge-punch sendiri. Di panggung. Di panggung. Begitu dia turun dari panggung, kenapa pada ngegrup-ngegrup ya? Iya, langsung enak nyari aman kali, Dur. Gimana caranya supaya tetap bisa mengeluarkan energinya, meluapkan energinya, tapi dalam bentuk yang nggak sedek-dekan stand up. Stand up terlalu deg-degan. Terlalu deg-degan. Memang after effect-nya bahagianya luar biasa kalau pecah. Ya. Kalau enggak kan makan pun tidak selera kan. Iya kan. Iya, Ditawarin makan sama panitia, makan enggak saya ada kerjaan lain. Enggak, pulang itu. Pulang itu enggak ada kerjaan lain, cuman karena ngebom aja. Terus tidur sampai kadang tidur ke bawah mimpi. Ngebom itu baru bisa lunas kalau kita pecah di panggung berikutnya. Sampai menuju panggung berikutnya lu nggak pecah, terngiang-ngiang itu ngebomnya. Bener nggak gue? Iya sih. Lu nggak, ya kalau corporate kadang suka nggak bisa kita hitung lah ya. Kalau panggung-panggung yang harusnya kita bisa pecah tapi nggak pecah, Wah, itu paling berasa. itu Bar. berasa banget. Lu pernah nggak ngebom yang lu keinget banget? Bukan korporat, kalau korporat itu kita memang dari awal Kita udah tahu, kita betul. udah tidak terlalu berekspektasi. Ada nggak ya gue panggung? Ada satu, kayaknya, seingat gue. Di mana? Lomba stand up Partikelir. Oke. Jadi Partikelir pada waktu itu salah satu bagian dari promo filmnya adalah bikin lomba stand up. Jurinya Regen kalau nggak salah, sama Panji.
Yang jurinya Rigen apa Panji. Terus yang naik tuh gua daftar, siapa daftar. Itu gua ngerasanya karena kayaknya gua overconfident karena gua ngerasa Mas Panji, gua ledek-ledekin Mas Panji aja, nggak works. Jadi akhirnya set materi ke belakangnya berat. Udah deh, malu. Lu nggak pecah, filmnya juga nggak pecah. Betul. Saya ada momen, tapi untung penontonnya nggak sebanyak itu. Kalau saya penonton banyak, Bar. Kalau lu ingat ribu. Kalau lu ingat mungkin lu tahu ini. Tapi gua ngerasa, wah, itu gua langsung nulis materi bar malam itu juga. Mana? Jadi kalau lu ingat Jambore yang di Malang. Ya nggak bisa jadi alasan sih, tapi intinya gua ada kegiatan-kegiatan yang bikin gua tidak terlalu prepare. Tidak nulis. Ya, materi baru ada. Sudah sempat di open mic-in 2 kali. Dan 2 kali open mic itu saya berasa pecah. Oke sih gitu. Nah, tampillah saya malam kalau nggak salah. Saya tuh abis, kalau tidak salah ya, saya tuh abis nyamar sel apa ya? Karena Mukti waktu itu sakit. Iya, Marcel naik gantiin Mukti. Mukti sakit, ya. Iya, Mukti sakit gara-gara habis mandi. Iya. Lu nggak tahu ya kejadiannya? Saya tahu, cuman orang pada rame-rame. Mukti naik malam kan? Iya. Sore dia mau mandi. Oke. Sore dia mau mandi. Air di Coban Rondo kan si anget tuh. Si anget tuh air kalau yang pernah ke Coban Rondo ya. Betul. Mukti mungkin kondisi fisiknya juga capek kali. Mandi langsung guyur pala. Mimisan. Pokoknya abis guyuran itu dia ini mimisan, katanya kelayangan terus mimisan, keluar dia. Langsung ke tenda medis. Habis itu badan anget, nggak enak badan, langsung makanya di tenda aja. Makanya nggak kan jadi sempet naik. Dibawa pakai ambulan. Gua nggak tahu kalau yang dibawa pakai ambulans atau mobilnya teman-teman. Pokoknya saya lihat dia digotong apa gua nggak inget ke mobil. Pokoknya ya itu, habis itu mimisan terus mungkin entah pingsan entah apa, gua nggak tahu lah. Itu gara-gara mandi langsung guyur pala. Itu kan makanya pentingnya kan guyur badan dulu. Iya, mulai dari kaki, lutut ke bawah, baru sini ke bawah, pinggang ke bawah, badan sini, pundak, baru kepala. Nah, gue begitu di Coban Rondo karena gue tahu ini air dingin. Nah, itu ada 2 Dur yang bermasalah Dur soal gue sebelum naik kena ulet bulu. Di mana? Di situ, Jadi nggak, maksudnya di bagian mana? Di tangan? Di sini. Jadi sebadan-badan gue bentol pada saat stand up. Kena di baju kan, Bar? Kenapa bisa masuk ke dalam? Ulet bulu kan efeknya begitu, Dur. Kalau jatuh dia kan langsung nyebarin apanya bukan virus apa sih? Ya kayak virus serbuk gitu. lah, serbuk. Iya kayak gitulah. Jadi gatel gue di sini nih. Sini bentol-bentol merah nih. Begitu kejatuhan ulet bulu, gatel kan, gue langsung ke tenda medis. Dikasih obat apa, disuntik kalau nggak salah gue disuntikin obat apa biar nggak alergi, biar nggak peradangan, sama dibalurin minyak kayu putih. Lama tuh gue, sampai gatalnya hilang, terus setengah jam kemudian naik gue. Untung nggak ngaruh, pecah aja. Jadi ya udah, kalau nggak pecah gue udah siapin alasan ulet bulu nih. Untung pecah, jadi gue, padahal gue habis kejatuhan ulet bulu, tapi tetap bisa gitu. Nah, saya nggak ada alasan apa-apa. Saya bawa materi, kayaknya awal-awal masih pecah-pecah aja, aman-aman aja. Cuman memang tidak sesuai ekspektasi. Iya. Pecah, tapi tidak sesuai ekspektasi. Gue nggak inget sih sejujurnya. Soalnya di Jambore Malang itu yang kayaknya nggak ada yang ngebom deh, Dur. Iya, maksudnya kayaknya ya. Iya. Itu kan kayaknya di kacamata penonton kayaknya oke-oke aja. Iya, dan di mata komik juga kayaknya kami oke-oke aja. Mungkin di lu doang rasanya. Iya. Terus sampai di beat closing, saya coba tuh pecah itu. Tapi waktu di situ entah belibet, entah bagaimana, entah cara bawa, delivery kurang. Terus sudah saya closing. Nah, saya tuh turun panggung udah ngerasa kayak, aduh kok nggak sepecah yang sesuai ekspektasi ya, nggak pecah-pecah banget. Makan mie
di depan-depan itu. Warung. Makan mie. Selama saya makan mie, punchline saya yang sebentar. Halo. Kenapa kok? Assalamualaikum, bangkit. Gerito tuh. Kenapa? Dia tidak bisa kirim, bisanya abang gestor langsung ambil. Kok mau pencuri toh? Orang bantu tanya memang brengsek. Bilang saya kau pencuri. Ya sudah, saya ambil abang jatah. Oh, dasar pencuri kok. Astagfirullah. Insya Allah deh, nanti baru saya tanya. Saya harus syuting. Tanya ke Cindy. Iya. Sama satu lagi, masih bisa ke tidak? Apa? 1 menit. Bang Abdur. Saya lupa deh. Nanti saya tanya Kuko deh. Yo, oke, sip. Yo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa tadi saya mau bilang? Apa materi nggak puas, nggak sampai ekspektasi. Terus saya makan mie kan. Ya. Saya lapar, saya makan mie. Punchline saya yang nggak lucu itu dibecandain sama, saya ingat banget orang-orang. Awe. Enggak. Wawan Cikuk. Oh. Gilbas. Oke. Mamat Al-Katiri. Satu lagi siapa ya? Pokoknya mereka tuh. Emang punchline-nya apa, Dur? Punchline itu saya ada ngomong salah satu tokoh lah. Oh. Nah emang nggak works. Jadi konektor dengan namanya dia ini masih agak terlalu jauh. Yang mana sebenarnya waktu saya coba, makanya kayaknya di delivery deh Bar. Karena waktu saya coba di open mic 2 kali pecah. Orang nangkep kok konektornya ke sana. Iya. Nah ini nggak, mungkin cara saya bawanya itu kurang tekan atau kurang apa gitu. Jadi nggak dapet orang. Jadi orang kayak bingung aja. Dibecandain sama anak-anak itu. Gilbas sama Wawan Cikuk lah. Paling keinget saya, Gilbas sama Wawan Cikuk. Terus saya tuh ngerasa kayak, saya ketawa, memang lucu. Memang mereka bercandainnya lucu. Tapi kan kepikiran dong. Iya, dan saya nggak tersinggung sama sekali. Memang lucu, cuman kepikiran kayak, bajingan kenapa saya bisa bawa materi. Saya langsung habis makan mie, saya balik ke tenda, saya nulis materi Bar. Langsung saya nulis materi. Mau dibawain di mana kan udah lewat. Saya pokoknya saya harus nulis materi. Nah materi itu jadi bagian dari materi PPTJ. Ada beberapa beat. Nggak, maksudnya saya nulis materi baru. Oh, materi baru. Bukan materi itu. Buat PPTJ, gue pikir materi yang itu. Saya langsung nulis materi baru. Saya tulis materi baru. Tulis materi baru. Pokoknya jadi semalaman itu orang-orang udah pada tidur apa. Saya masih di tenda tuh nulis materi aja. Iya. Saya nulis materi apa, dapat 2 lembar. 2 lembar itu masuk di rangkaian PPTJ. Materinya PPTJ. Keren. Itu jadi kayak ngerasa balas dendam. Tapi itu bener Bar, sepanjang itu sampai saya belum menemukan panggung open mic lagi, panggung yang pecah lagi tuh kepikiran. Bukan panggung open mic lah hitungannya, harus panggung yang selevel. Iya, harus panggung show gitu lah. Kalau nggak panggungnya selevel, nggak kebayar tuh ngebomnya. Iya. Misalkan nih, lu naik di Jambore, malah ngebom, terus lu pecah bukan di levelnya Sun yang penontonnya kurang lebih mirip-mirip, nggak kebayar Dur. Iya. Tetap kurang, tetap masih gitu. Iya. Belum tuntas. Tapi lumayannya saya kebayar di Sun lah. Di Sun beberapa kali Sun, kemudian pecah terus saya ngerasa kayak oke, udah enak nih. Udah ketemu lagi. Betul. Gitu. Betul. Makanya gue tuh kadang-kadang nggak kebayang rasa, gue belum pernah sih dan semoga enggak ya. Anyep di panggung-panggung yang penontonnya banyak. Aduh, kayak apa itu rasanya ya? Iya. Arif Alpiansah tuh dia cerita kemarin soal pengalaman ngebomnya di panggung MLI. Oh, yang dulu yang di Kuningan ya? Yang 1000. Itu tuh acara yang Popon ya? Iya, Popon juara. Itu acara apa ya Bar ya namanya ya? Apa lucu gitu pokoknya yang pokoknya kompetisinya mereka lah. Iya, pokoknya Popon juara tuh. Popon juara bener. Arif kan salah satu hakim. Betul, makanya 1000. Terus Anyun Anyun tuh di LSD. Wah, Anyun turun nangis itu. Ada orang turun stand up mau mati, Anyun doang. Anyun mau mati aja lah, Anyun udah nggak pantas stand up gitu. Iya. Gila, masa gara-gara ngebom kan mati. Terus dia waktu ngomong gitu saya ketawa-ketawa lagi. Iya.
Anyun pengen mati aja, Anyun udah nggak pantas di seni di industri. Iya dia. Ya kita denger mah ketawa ya. Dia ngomong gitu. Tapi kenapa pengen mati? Dia ngomong gitu. Terpukul bener sih. Iya, itu saya ketawa sampai kemudian dia sampai nangis tuh, yang saya udah nggak ketawa lagi tuh. Nangis, betul, dia nangis. Waktu dia nangis saya udah nggak ketawa lagi. Saya ngerasa kayak, wah beneran nih, beneran sedih. Waktu awal-awal tuh saya masih ngerasa kayak, ini kali hiperbola aja kali. Mati aja lah gua, udah nggak gini-gini. Iya. Tapi begitu dia Uus apa Boris apa yang peluk dia, kemudian dia nangis tuh. Bapak Haji siapa? Iya. Pokoknya peluk dia terus dia nangis tuh. Nah itu saya ngerasa kayak, wah udah nggak bercanda nih. Iya. Nah kayaknya itu Dur yang bikin kalau ada pelampiasan lain yang tidak harus ditanggung sendiri lebih enak. Makanya bikin grup-grupan. Dan jadi ada berbaginya gitu loh. Dan prosesnya kayak lebih ini nggak sih Bar? Lebih tidak frustasi nggak sih? Iya, dan mereka kan kasarnya gini, bertiga ini juga kan pasti kan ada satu irama yang sama dong. Jadi paling enggak kita udah tahu nih orang ini datang untuk siapapun di antara kita bertiga seleranya sama. Misalkan nih kayak GJLS nih, ada yang penontonnya Rispo doang, ada yang tadinya ketika masih stand up masing-masing ada penonton Hipsi doang, penonton Regen. Begitu disatuin, mau siapapun yang dia nonton awalnya pasti akan suka main bertiga. Ya, karena sama. Akhirnya jadinya lebih tenang kayaknya ya, feeling gua nih cara berpikirnya kayak gitu. Dan lebih tidak frustasi itu karena itu tadi Bar, kalau saya punya ide nih. Kita ngomongin ini yuk. Saya pengen ngomongin ini ya. Kan itu frustasi tuh. Bikin setupnya, punchline-nya, nulisnya, nyobanya, rewrite lagi. Benar. Kan wah, sampai di titik yang mana kita puas banget tuh. Kan perjalanannya panjang. Dibanding dengan kita bergrup kayak gini nih. Kayak Bar, kita ngomongin sepatu yuk. Ayo. Nggak perlu mikir punchline. Nggak perlu mikir apa-apa. Ntar keluar sendiri aja. Iya, udah. Karena podcast bukan stand up. Kalau stand up comedy itu orang tahu ini akan ada gernya. Ya podcast ada lucunya, cuman kita nggak pernah tahu titiknya di mana kan. Iya. Jadi emang ngobrol aja, bahkan berbaur aja. Kita tidak membranding ini sebagai podcast komedi. Yang ngobrol aja. Kalau ada lucunya ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya udah ngobrol aja. Ngobrol aja ya gitu. Nah itu tuh yang bikin akhirnya jadi nyaman. Iya, orang berkonten, maksudnya teman-teman yang akhirnya bikin podcast, kita di titik kumpul lah, Pacinko, berbaur, itu GJLS, nyaman-nyaman aja gitu, karena bisa bercanda, tapi tidak menimbulkan ekspektasi, tidak memunculkan ekspektasi. Iya, datang dengan tanpa beban. Iya, mindsetnya juga happy-happy aja nih mah, gitu. Nah, ketika kembali dibawa ke konsep yang open mic, beban lagi dan segala macam, akhirnya kita kayak aduh harus open mic lagi, harus ini bikin show deh, kayak lu kan lu udah selesai sih ini, kita tayangin udah selesai udah ya, kayak bikin show aja kan, kita bikin show tuh kan bebannya minta ampun tuh. Iya betul, berbulan-bulan tiap malam kepikiran. Iya, ketimbang bikin ini kayak podcast tapi show, podcast live ya di panggung berdua bertiga mah nothing tulus Dur. Iya kan? Ada yang nolongin. Iya. Sendiri mau minta tolong sama siapa lu? Makanya. Kalau berdua bertiga mah aman. Tapi pada saat stand up juga banyak ya cikal bakalnya sih kayaknya grup stand up ya awalnya ya. Ya maksudnya kalau nge-grup mah pelawak-pelawak udah. Nah maksudnya yang stand up kemudian nge-grup. Iya. Pertamanya. Iya siapa? Maksudnya kan kalau sekarang kan kita nge-grup udah untuk bikin podcast, untuk bikin apa. Tapi ada grup-grup awal yang awalnya menggrup tapi stand up. Oh, abis dia stand up, dia bikin grup stand up lagi. Tetap stand up. Apa? Tapi grupnya bukan yang dia naik bertiga langsung ya. Tapi kayak bikin sebuah ya bikin grup, disebutnya bikin grup lah. Kayak ini Dur apa? Overacting. Oh iya, overacting. Kan overacting kan Arif Alpiansah, Muslim sama Pras. Karena mereka masing-masing stand up dulu sendiri. 1, 2, 3. Betul. Tapi mereka kan senada nih semua nih. Semuanya bermainnya act out. Tukang gerak nih. Iya. Nggak bisa panggung kecil, dia harus panggung gede. Iya. Palingan cuman Muslim doang yang masih variasi. Betul. Muslim itu tidak selalu punchline-nya act out. Tapi memang punchline yang act out juga cukup banyak. Betul. Dan gerakannya gerakan besar biasanya. Betul.
Jadi ketemu Arif dan Pras cocok. Ini. Mereka bikin grup namanya Overacting. Overacting karena yaitu setelah stand up masing-masing sendiri bergantian, di akhirnya mereka ada pertunjukan lagi sesuatu. Dulu tuh gue inget Smackdown-Smackdownan. Karena kan Muslim demen jekes-jekesan kan. Yeah. Pras sama Arif kan emang basicnya B-boy, emang demen gerak, demen loncat, apa gitu-gitu. Main gitu-gituan. Nah itu kan grup juga sebenarnya. Iya, kayaknya mereka yang awal-awal ya. Seingat gue harusnya gue nggak tahu deh dia duluan atau We Are Not Alright duluan ya. We Are Not Alright ini siapa aja? We Are Not Alright itu dulu Kuku, Adriano Colby. Adriano Colby, Kuku sama Pange seingat gue. Pangeran Siahaan. Oke. 3 orang ini. Sekarang sudah lebih terkenal menjadi pandit ya Pange ini. Pange sebenarnya dari dulu juga memang dia pandit bola. Tapi baru sekarang maksudnya orang lebih kenal dia sebagai pandit. Betul. Ini stand up juga nih sebenarnya. Betul. Patra, Adri, Kuku ya. Kuku aja sekarang orang mungkin lebih tahu Kuku sebagai Mas-Mas Judes. Iya. Mas-Mas berkemeja biru Judes itu. Iya. Dibanding stand up komedian ya. Dari konten-kontennya gitu. Adri, Kuku sama Pange. Nah, gue nggak tahu tuh mana yang duluan tuh. Oh ya, kayaknya We Are Not Alright duluan. Kayaknya We Are Not Alright duluan. Kayaknya. Soalnya berarti kalau yang Overacting itu di 2014-an ya? Iya, pokoknya selepas Kami Suci. Iya, Kami Suci 4. Mungkin. Itu baru bikin Overacting. Gue lupa lah. Baru habis itu kalau nggak salah runutannya dari situ, habis itu setelah itu siapa ya? Siapa lagi grup yang lu tahu habis itu bikin? Saya tahu Rule of Three. Rule of Three saya, iya. Tapi, saya David Zawin. Bener lu berarti. Berkumpul untuk stand up. Iya sama. Tapi setelah itu ada. Tidak ada. Setelah itu di luar kegiatan stand up itu tidak ada lagi berkonten bareng atau apa, tidak ada. Cuman itu doang. Iya, Rule of Itu Three. juga menurut saya dia beda dengan Overacting dan We Are Not Alright. Overacting dan We Are Not Alright itu bersatu karena mempunyai kesamaan visi. Ya, mungkin ya. Kesamaan sesama ini. Kalau Rule of Three, seingat saya ya, nanti boleh cross check ke Zawin atau David. Seingat saya, berkumpul lebih kepada kami merasa belum pantas kalau bikin tur sendiri-sendiri. Belum berani. Ya itu kan akhirnya kan membagi ketakutan kan? Iya. Belum berani untuk ngambil resiko tur sendiri-sendiri. Akhirnya kita bilang, kita bertiga aja yuk. Tapi gue nggak tahu ya ini berlaku untuk orang luar atau tidak ya. Tapi kayaknya orang Indonesia punya kecenderungan itu nggak sih? Nggak apa-apa salah, yang penting ada temennya. Nggak apa-apa nggak berhasil, yang penting ada temennya. Yang penting rame-rame. Yang penting iya kayak dulu deh, kayak zaman kita sekolah nih. Aduh, gua ngerjain PR, lu ngerjain nggak? Enggak. Ayo udah dah. Jadi kayak nggak apa-apa. Padahal kan nggak boleh juga. Tapi karena udah ada temennya, udah nggak apa-apa dah. Yang penting ada temennya. Iya kali ya. Ada kecenderungan gitu tuh kayak kita terlalu gotong royong. Nggak bagus juga berarti ya. Gotong royong kita ini. Terlalu pengen sama-sama. Iya kan, ada kecenderungan itu kan. Jadi kayak, aduh gua nggak berani tur sendiri. Lu juga ya? Yaudah ayo bareng dah. Gitu. Iya. Jadi iya kayak sih, bener jadi sih, kayak begitu barengan tuh jadi lebih berani. Iya, lebih berani ketika bareng-bareng. Kayak misalkan nih, ini contoh ya. Lu berhenti di belakang garis putih nih lampu merah. Terus tiba-tiba ada satu orang di depan. Lewatin garisnya. Satu orang lagi depan. Maju dah kan lu. Jadi ayo udahlah, orang ada. Iya. Gitu ada kan? Temennya, iya. Bener sih. Jadi gitu. Membagi ketakutannya. Iya. Jadi kalau dia aja begitu, kalau kok lu nggak lucu? Ya orang kita bareng-bareng kok. Gitu. Iya. Jadi kayak emang butuh sesuatu untuk disalahin aja kalau gagal. Sama kayak ini ya, yang lu bilang konsep pawang hujan ya. Itu bukan gue yang ngomong, ada yang ngomong. Katanya hanya untuk mencari orang yang bisa dikambing hitamkan aja. Iya, itu kata beberapa orang. Gue cuma nanya soal pawang hujan. Ketika kalau berhasil, investor ini. Iya, misalkan ada IO nih, gue IO, lu investor yang punya acara. Gue protes. Gimana sih mas acara hujan kayak gini? Pawangnya nih emang nggak bener. Nah kan. Begitu bisa berhasil. Begitu pawangnya disalahin, ya namanya alam. Iya. Kita mah cuma bisa berusaha. Iya. Intinya yang penting IO-nya nggak salah. Betul. Dia bisa ngelempar ke pawangnya. Betul. Kalau misalkan berhasil, wih mas, bagus ya acaranya berhasil. Nggak cerah. Hujan juga cerah, bagus. Udah, bagus aja.
Iya, dia nggak ngomong lagi ke Pak Nggak Mojanya. ngomong ke Pawang kayak, bagus mas kerjanya, nggak gitu. Iya. Nggak gitu. Emang hanya untuk mencari untuk Iya, sesuatu untuk disalahin. Nah, Disalahin makanya aja. kayaknya kita bikin grup juga salah satunya itu, Das. Selain karena memang mungkin ingin punya kesamaan visi untuk bikin sesuatu, tapi ya itu supaya risikonya tidak ditanggung sendiri. Iya ya. Risiko Merasa gagalnya. lebih berani ketika berkelompok. Iya. Nah itu dari stand up lah ya. Overacting itu juga stand up. Dia datang ke konten udah jadi mati penasaran. Mati penasaran pun tidak ada Arif. Iya. Hanya dia Pras dan Muslim. Sudah Arifnya sudah tidak lagi Pras dan Muslim Iya. doang. Oh, setelah itu berarti eranya ya bener Pras Muslim sama Coki Muslim. Coki Muslim itu terbentuknya di Suci 6. Suci 6 itu di Belatera kan karantinanya. Permata Hijau. Kok Permata Hijau? Apa benar ya Permata Hijau ya? Gue lupa lah, pokoknya. Dekat stasiun Palmerah itu kan? Tidak. Maju lagi. Belatera. Ada Oke. pokoknya nanti dicari dah. Tim kombutnya gua, Muslim, Coki. Sering bareng nih kami bertiga. Nah mungkin Muslim sama Coki ketemu nih pola bercandaannya. Memang ketika kombut bercandanya pasti ngarahnya ke situ. Oke. Ke drag joke itu. Oke. Punchline ke orang-orang, ke anak-anak tuh pasti ada gitu-gitunya. Coki kan gampang ketawa. Nah, dari situlah kemunculan Coki Muslim. Dari Suci 6 seingat gua, 2016 awal mulanya. Karena kita setiap ngombutin anak-anak itu selalu kita keroyok. Karena tadi mau satu-satu. Tapi ada yang belum siap, ada yang udah yang siap mana sini, keroyokin lebih cepat, dah gantian. Kalau udah siap balik lagi. Itu. Jadi satu komik kita keroyokin bertiga langsung gini gitu. Nah, Muslim ngelempar punchline, Coki suka ketawa. Betul. Bagus. Betul. Muslim tambah pede. Dikeluarin lagi. Coki ketawa lagi. Cocok lah. Cocok. Akhirnya karena punchline pertama Muslim kadang-kadang tuh memang drag joke-jokan lah. Iya. Akhirnya dari situlah terbentuk duet Coki Muslim. Yang mana akhirnya mereka jadi tektokan. Jadi tidak stand up. Kan lama Muslim gak mau stand up. Gara-gara terlalu nyaman duet Coki Muslim. Iya, saya tidak tahu ini benar apa tidak, tapi saya sempat dengar Muslim dan Coki nggak mau kalau stand up sendiri. Betul. Maunya berdua. Betul, karena udah takut. Makanya bukannya takut, udah nyaman. Gini aja. Enak kok bisa dapat ketawa gitu. Sampai stand up hutan ya. Stand up hutan yang kayaknya itu terakhir kali kita dengan benar. kerjasama dengan seseorang gitu. Iya. Nah itu Coki Muslim tampil duet itu. Iya, betul. Dia satu-satunya yang duet, benar. Iya. Stand up hutan yang masih 2000. Saya lupa. Yo. Pokoknya intinya itu saya ikut tuh. Iya. Nah itu Yang masih toh? ya. Iya. Saya kan tadi Iya, udah iya. ini, udah di ini, nggak diomongin, ada malah omongin. Gak apa-apa kali diomongin, emang kenapa? Oh ya. Orang Ya itu nggak- terakhir nggak tuh. kenapa-napa. Masih saya lihat mereka duet. Iya, benar. Lalu siapa akhirnya yang komik-komik yang mulai berkonten, tidak berkumpul berkelompok untuk stand up? Untuk langsung berkonten. Kira-kira? Yang pertama ya? Ya yang lu ingat? Yang pertama untuk berkonten berkumpul GJLS apa? GJLS berarti bener. GJLS GJLS yang pertama. Ya miris bro itulah. Cikal bakalnya. Iya. Siapa lagi, Dur? Di Kalau era- zaman miris bro itu kami juga bikin korban tumpah dalam. Betul, korban tumpah dalam kan karena terinspirasi miris bro. Betul, dan kami dilombakan. Betul, karena pada saat itu kan ini Jogja, ini geng Jogja, ini geng Malang. Ya. Makanya lu sama Ari Kriting, Saya Ari Kriting Ardit. Ardit, karena lu pada di Satu kosan. satu kontrakan Duren 3 itu. Ya. Jadi pada waktu itu miris bro tuh suka upload video aneh kan. Ya, di Twitter tuh masih zaman Twitter. Betul, terus kata Ari Kriting, IG awal-awal juga Pak. Masih IG Oh, awal-awal iya, juga iya, itu. iya. Terus kata Ari Kriting, ayo kita bikin juga. Saya Ardit sama Ari Kriting lah, kami bikin. Ya karena kan miris bro ini satu kontrakan. Iya. Kalian juga satu kontrakan nih, Iya. satu kosan. Kami bikin. Wow, terjadilah persaingan. Akhirnya kemudian Lolok sama Pandu.
Bener. Lolok tuh Kontrakan Jakbar. bikin grup sama Pandu sama ini kalau nggak salah. Mereka tuh bertiga juga sama siapa namanya nih? Afif Safi kalau tidak salah. Gua lupa. Pokoknya ada berkelompok Iya, ada bikin. itu Kontrakan Jakbar, bener. Iya, bikin akhirnya kita nentuin. Oke, seminggu sekali kita posting ya. Kita bikin grupnya tuh. Iya. Seminggu sekali kita posting. Siapa yang paling lucu? Nah, yang paling lucu nggak bisa kalau dari like atau komen karena followers IG beda-beda Iya. nih. Oke, biar adil kita pakai juri. Oke, siapa jurinya? Kita undanglah Bene. Bene Dion jadi juri karena pada waktu itu Bene itu tulisannya dia, skripnya dia juara 1 LA Indie Movie yang wawancara. Oh, Aji Sutradara. Aji Sutradara. Bene nulis skrip. Iya, iya. Itu juara 1. Ingat gua. Juara Datang tuh kita nonton ke bioskop toh? Betul. Rame-rame. Betul. Itu juara 1 dan dari situlah cikal bakal dia diajak nulis warkop. Iya, iya. Karena jurinya ada Anggi Umbara juga di situ. Iya, iya. Nah, akhirnya Bene lah kita undang. Ayo Ben, jadi juri ya. Oke, Bene akan sangat objektif gitu. Intinya sampai di ending-ending itu perolehan poin itu Miris Bro nomor 1, nomor 2 korban tumpah dalam. Masih korban tumpah dalam. Yeah. Cuman memang beda poin kita dengan Miris Bro jauh. Miris Bro tuh hampir setiap minggu menang. Bar. Iya, FC Rispo terlalu aneh, Bar. FC Rispo Bukti itu aneh memang. Kita tuh masih bikin punchline itu masih mikir konektor, masih Iya. mikir setup Masih punchline. pola stand up. Masih pola stand up. Mereka tuh udah bener-bener yang dia jadi burung. Dimandiin, disemprot selang, masuk ke kolam lele, nggak ada setupnya tiba-tiba begitu. Jadi kayak wah kacau, itu kacau. Nah itu berkonten, lalu kemudian kayaknya yang serius berkonten kayaknya GJLS itu. Iya, setelah itu yang akhirnya mulai produksiin secara proper beneran itu GJLS deh memang, seinget gua. Iya ya. Seinget gua iya. Iya, karena Miris Bro itu abis itu langsung GJLS, abis itu nggak ada lagi. GJLS sama podcast seminggu duluan mana? GJLS lah. GJLS lah, GJLS sebelum pandemi, seminggu di pandemi. Hancur, podcast hancur. Tapi podcast hancur nggak semuanya stand up komedian. Oh iya. Ada si Dias, Bang Dias tuh nggak stand up. Iya, cuma Dias doang. Tapi bisa dihitung sih. Karena podcast hancur juga. Iya. Podcast hancur tuh 2019 juga kalau nggak salah. Iya, benar. Mereka udah 6 tahun lah. Betul. Saya dengar podcast mereka yang terakhir udah 700 berapa gitu ya, episodenya. Hancur sama seminggu beda setahun. Seminggu tuh baru 5. Nah iya. Berarti podcast hancur lah. GJLS. Podcast hancur sama GJLS lah. GJLS dulu seingat gua. Enggak, tapi kalau untuk berkonten sebenarnya Coki Muslim sih. MLI lah. Oh iya. MLI lah, udah paling bener. Oh iya, MLI itu kan awalnya komik-komik yang berkumpul. Betul, MLI dulu. Sebelum kita masih bingung, maksudnya kita masih belum tahu ini hakimnya siapa aja. Iya. Itu tuh isinya komik-komik itu. Isinya komik, ngumpul semua, terus bikin sesuatu. Baru dipikirin industrinya. Sampai kemudian Indra Frimawan nge-tweet apa. Iya. Kemudian bermasalah waktu itu. Iya. Kolong meja bang, masih ada kolong meja yang Rispo sama Rigen. Iya, Rispo Rigen Iya, masih kolong meja. Kolong meja, betul. MLI duluan. MLI yang sudah emang ngumpulin untuk bikin konten bukan stand up. Betul. Komik-komik dikumpulin untuk berkonten. Betul, MLI dulu. Iya. MLI. Iya. Itu awal mula saya masih belum tahu tuh ini hakimnya siapa aja gitu. Iya benar. Makin kesini pada waktu itu baru saya tahu oh ternyata ada ini. Oh itu isinya komik semua itu. Iya. Benar. MLI itu. Iya, MLI duluan. Baru kemudian muncul lagi GJLS. Ya, adalah grup-grup podcast dan segala macam sampai sekarang. Dan sekarang yang masih bertahan sendiri paling Panji Radit doang kali. Panji iya. Wah ya walaupun mereka bikin The Founder, tapi The Founder itu kan acara yang nggak selalu gitu loh, sesekali aja. Nggak tahu kalau ntar dirutinin ya si brengsek mereka ini, si abang-abangan kita ini lah jadi ngumpul juga. Iya, jadi kayaknya sampai sekarang
masih mereka doang yang masih bener-bener sendiri gitu. Iya. Single fighter betul-betul dari konten, dari apa semuanya Iya, gitu. iya benar. Kalau kita yang lain udah mulai mencari tempat-tempat nyaman kayak berdua yuk. Berdua biar Ayo, bareng. Iya, bareng yuk. Di titik kumpul, ayo yuk berempat Iya. yuk. Ini gitu-gitu sih. Iya. Oke lah. Itulah. Dan ini kita masuk sekarang ada segmen namanya Kokologi. Ada bumpernya tuh ada. Bumper Kokologi ini Kalau saya GJLS Mas. saya udah tanya Bar. Gua nggak ngerti sejujurnya segmen kokologi ini harus Kokologi ini- Gua harus ngapain? Koko-koko. Gua Yang- enggak. Beneran. Koko-koko yang menebak psikologi orang. Iya betul, tapi kan orang bisa menebak itu kan karena Rispo aneh. Ya lu aja seenggak aneh lu deh. Kayak apa? Gua udah tanya ke Rigen, Rispo sama Hipsi. Menurut lu Secara psikologi, psikisnya kayak apa? secara psikologi dia apa? Saya tanya ke Rigen nih. Gen, jika kamu melihat meteor jatuh di dekat rumahmu, apa yang kamu lakukan? A. Foto dan posting di sosmed. B. Lari ke Lampung. C. Tidur aja. D. Lapor Mas Wapres. Lampung tuh termasuk diksi favoritnya GJLS tau. Rigen memilih untuk C. Tidur saja. Tidur aja. Menurut lu tipe kayak apa nih Dian? Ada meteor jatuh depan rumahnya Meteor dia. jatuh. Dia memilih untuk tidur aja. Rigen memilih untuk tidur aja. Duh, gua nggak bisa tidur gini. Kita diskusi aja. Saya juga nggak tahu. Saya Gua nggak bikin bisa ini, nih gini-gini. saya bikin ini asal-asalan. Ini Rispo aneh kalau dia, gua udah kebayang ini kalau Rispo gua tahu jawabannya Nggak kalau harus, gimana. jangan. Makanya jangan dikasih ekspektasi Oh, jangan gitu. dikasih Jangan ekspektasi. dibikin kayak Oke. Rispo. Oke. Kita, kalau menurut saya, ini Rigen ini tanggung jawab. Lah, kok Mar tanggung jawab? Tanggung jawab sih. Lah, kalau ada meteor jatuh di depan rumahnya dong. Ya, di depan rumahnya. Harusnya keluar dong, kabur menyelamatkan anak istri. Itu baru bertanggung jawab. Nah, menurut saya dia bertanggung jawab karena dia ngerasa kayak, itu bukan tanggung jawab saya. Ya berarti itu bukan bertanggung jawab namanya. Artinya dia tanggung jawab pada hal-hal yang memang dia tanggung jawab. Meteor jatuh, bukan urusan saya dong, itu mah urusannya pemerintah. Saya mending tidur aja. Bener, karena kalau malah dia ke sana terus terjadi apa-apa, malah dia ikut jadi korban, malah nyusahin BNPB. Enggak, tapi kalau ada meteor jatuh di depan rumah, tapi dia tidak keluar, lebih memilih tidur. Berarti dia tahu, dia lagi tidur nih. Dia kondisinya lagi tidur atau lagi bangun? Lagi bangun. Lagi bangun, berarti kan, wah ada meteor jatuh, tidur aja berarti gitu dong. Iya. Kan? Iya. Bukan keluar tapi, wah ada meteor jatuh, tidur aja padahal tadinya lagi nggak tidur. Iya. Berarti orang yang masa bodoh. Masuk, rame-rame apaan tuh? Tidur aja. Iya, nggak peduli terhadap sekitar. Antisosial. Ansos. Rigen tuh. Rigen antisosial. Antisosial yang bertanggung jawab. Kekeh bener. Bertanggung jawab pada keluarganya. Artinya dia kayak, Indah jangan keluar. Gavi jangan keluar. Tidur aja. Gitu. Artinya dia menjaga tanggung jawab rumahnya. Lah, anaknya yang cewek si Sena itu siapa sih namanya? Anaknya yang cewek. Siapa sih nama anaknya Rigen? Sena lagi ikut Hercules. Sena the Warrior Princess itu. Iya. Ibarat beli somai. Ibarat beli somai. Ibarat beli somai nih. Ibarat beli somai. Rigen. Ibarat beli somai. Ibarat beli somai nih. Antrian kelima. Enggak harus. Antrian kelima. Langsung aja, ibarat beli somai nih, ada tukang somai datang. Bang, somai bang. Datang. Mau beli somai. Pakai pare nggak? Pakai bang. Kentang? Pakai bang. Somai? Ya pakai bang. Oh bisa beli somai katanya. Iya. Oke, disiapin sama abangnya. Udah nih bang. Oke bang, saya tidur aja. Nggak dimakan. Dibeli doang. Bertanggung jawab. Tetap ya bertanggung jawab ya. Masa bodoh berarti udah dibeli, masa bodohin, didiemin. Hipsi dan Rispo. Hipsi dan Rispo memilih jawaban yang sama. Mereka memilih B, lari ke Lampung. Kalau Rispo mending kita tanya. Telepon dulu. Coba. Kita tanya, Po kenapa? Kenapa lu memilih jawaban itu? Oke.
Mau dia pasti ditelepon, bisa dia. Telepon aja nggak usah video. Lagi berenang kali ya? Online sih. Enggak, tadi dia bilang dia mau nemenin Esan berenang. Takutnya lagi ditinggal handphonenya dia lagi Kan berenang. bisa nelpon dalam air. Aneh bener. Bener tuh juga kayak diksi gejeles deh. Bener. Kayak aneh bener lu, Dur. Harusnya biasanya kan aneh banget lu. Aneh bener. Kayaknya menggunakan kata bener tuh gejeles deh awal-awal. Iya ya. Termasuk yang Terlalu ini mas, itu juga gejeles tuh, bahasa gejeles tuh. Nggak diangkat mas. Diangkat. Hipsi kali. Hipsi coba, Hipsi kayak slow deh. Kosong selalu dia. Kalau nggak kosong paling di mall. Iya, soalnya Eca lagi diajak jalan Rispo. Jadi dia slow kayaknya. Jam berapa ini? 4. Masa pada nggak slow? Pada nggak mau angkat nih. Lari ke Lampung mereka memilihnya. Lari ke Lampung. Menurut saya mereka ini tipe orang yang Menghindari masalah. suka berdonasi. Terlalu aneh. Karena Lampung tuh infrastrukturnya agak kuring kan. Jalan lubang-lubang. Ya kan kejatuhan meteor, Dor. Nah, kejatuhan meteor kan depan rumahnya mereka. Mereka langsung kayak, ih di Lampung gimana ya? Ada sebuah bencana terjadi di depan rumah lu. Ya. Kenapa lu sibuk mikirin daerah lain? Karena itulah betapa pedulinya mereka suka berdonasi mereka ini. Suka berdonasi. Jadi mereka kayak, ih Jakarta aja kayak gini. Apalagi Lampung. Oh, jangan-jangan di Lampung juga kena meteor tapi lebih parah. Iya. Makanya dia pengen ngecek di Lampung. Meteornya kecil-kecil tapi banyak. Kalau Jakarta mungkin satu tapi gede. Lampung tuh kecil-kecil tapi banyak. Makanya jalannya kan lubang-lubang. Kalau Rispo mungkin begitu. Kalau Hipsi ya pasti mastiin keluarganya lah. Karena Hipsi orang Lampung. Nah, Rispo ikut. Karena Eca ikut. Loh, justru bisa jadi enggak, Hipsi doang yang balik. Hipsi balik, Eca ikut. Rispo ikut akhirnya. Jadi bukan ngikutin Hipsinya. Jadi ngikutin aja sambil di belakangnya, Hip, istri lu mantap bener, mantap bener gitu-gitu aja. Sambil Lampung. Rispo bajingan. Ya, begitulah. Kokologi. Nggak ada ibarat beli somai kalau ini. Ibarat beli somai. Lari ke Lampung ibarat beli somai nggak ada. Ibarat beli somai. Ibarat beli somai. Tukang somai. Tukang somai. Antrian kelima. Harus antrian kelima ya. Kelima. Maju nih satu. Udah, 2, 3, 4 udah. Katakanlah Rispo. Ya kalau gitu langsung aja antrian pertama. Kalau yang 1, 2, 3, 4 tengah dibahas. Jangan, Rispo selalu pakai antrian kelima. Tapi kan kita bukan Rispo. Antrian pertama. Oke. Antrian pertama. Rispo tanya ke abang, Bang, nggak ada yang ngantri bang? Nggak ada bang. Oh saya pertama dong. Iya. Iya bang. Oh oke gitu. Saya nunggu deh. Ada 4 lagi datang. Iya saya Biar nunggu. saya antrian kelima. Saking suka berdonasi tuh, mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain dibanding kepentingan pribadi. Iya. Oh. Begitu sampai di dia, ditanya sama abangnya, Bang, pakai somai nggak? Oh pakai. Pare pakai. Kentang pakai. Ini bang, oh nggak usah, ini saya udah punya. Ini buat abang aja. Jadi dikasih. Berdonasi. Abangnya jadi 2 dong. Kan udah disiapin. Iya, bawa panci-pancinya. Ini bang, saya punya somai juga buat abang. Bener. Sekarang suka berdonasi. Nah, Hipsi udah jalan sama Eca. Dia Rispo ikutin. Bentar, Hip. Udahlah. Cukup lah ya berbaur episode kali ini ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk nonton GJLS The Movie. Betul. Ibuku Ibu-Ibu tanggal 12 Juni 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Dan tanggal 8 Juni jangan lupa nonton duluan. Kita nonton duluan. Kita akan bermotoran dari titik mana ke titik mana. Harusnya waktu tayang ini sudah ada beritanya. Sudah ada infonya teman-teman cek aja di
Insya Allah ada di Instagramnya GJLS, kalau nggak di Instagramnya Rispo. Ananta Rispo. Atau Atau Rigen. Atau Hipsi. Hipsi enggak sih, dia males motoran. Hipsi tuh paling males motoran. Dia mau kalau yang ini. Oh demi film ini dia film mau. Naik Lexinya itu. Naik Lexi. Oh, yang shockbreakernya copot. Saya lucu banget. Ya, kamu ngerti ini nggak? Ada episode 1 saya ketawa banget. Jadi kayak ini, misalkan SpongeBob. Terus saya bikin motor saya, warnanya kayak warna SpongeBob. Apa istilahnya kayak gitu-gitu tuh? Airbrush. Bukan. Maksudnya kayak memindahkan palet warna. Memindahkan karakter itu ke motor saya. Jadi bukan motor saya dibikin SpongeBob, tapi warnanya kayak SpongeBob. Apalah istilahnya gitulah. Ada Arif Brata tuh sempat ngomong tuh di sini tuh. Jadi dia kan ada Robocop atau apa. Dia pindahin konsep warnanya ke motor ADV-nya tuh. Iya. Gitu. Terus ngomong-ngomong lah, iya memang banyak sekarang tuh lagi tren tuh kayak gitu-gitu. Terus ditanya ke Hipsi. Hip, motor Lexi lu tuh dari mana? Oh gua dari Rigen. Jadi warnanya Rigen. Dia pindah ke motor. Terus kata Rigen, gua kotor dong. Gua mendebu dong. Gua hitam harus dulu gua hitam. Masa konsep motor dari orang. Dari orang, War. Dari orang dipindah. Jadi Lexinya itu warna-warnanya itu konsepnya Rigen. Majikan lah. Ya udahlah. Dor seperti biasa Dor. Di sini ada oleh-oleh dari GJLS Merch. Terima kasih banyak. Iya, ini saya juga pakai GJLS saya Merch. juga pakai hari ini. Yang pink bakso ini. Dan nenek nyebrang. Kapan nih, Bar? Baju timnas, teman-teman. Dari timnas, dari GJLS untuk timnas. Dari GJLS untuk timnas, teman-teman bisa beli di GJLS Merch. Nanti teman-teman cek aja di Instagramnya GJLS. Special collaboration NTHM dan GJLS. Keren. Anthem. Jersey. Mantap. Nah, Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di Berbaur Pelopor Acara Orang di Studio Orang. Mantap. Daripada ngelamun tipis di atas kasur, mending nonton